sampean kecegat nenggon momen polisi, polisi patroli, dilalai sampean pas siap kabeh. Kula ibarataken bilih salat niku kados dene kelengkapan utama. Nek sakniki napa? Helm, tambah masker nggih. Masker nggih. SIM, STNK. Lah ketika niku aman, ya sitok-sitok lah masalah helm karo masker tok sakniki. Insyaallah mungkin nakoni lu hendeng kok. Nek mungkin ranggo STNK atau ranggo SIM ini kan mungkin karena lali. Tapi nek begitu cegatan kok ranggo helm, ranggo masker semacam ini fatal. Mesti lenakoni tenanan. Wis ranggo helm, ranggo masker, montore blumbungan. Untuk bahannya yang gede diganti cilik nih kan, ditambah apa sikapnya orang bersahabat, orang putih sembilan, mungkin tak orang, mungkin. Jadi kan kesan pertama wis jengkel gitu nih, lah besok di hari kiamat jangan kesan pertama yang dilihat oleh para malaikat adalah sholatnya. Wah ini api sholatnya beres nih. Goliane insyaallah enteng. Mereka apa? Yang utama niku pun beres. Jadi yang pertama kali montore tertib, sepione komplit, nganggo helm, nganggo masker, oke, selamat pagi. Oke. Mau menanyakan surat-surat ada? Apunten Pak niku jan lali tenan kok kesusu apa Pak? Istri komendet utawa telepon kan juga ke STNK. Nah, anten nah awal yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah, ya kurang lebihnya gambar seperti itu. Dan kok nek wis le numpak motor ranggo helm, penampilannya kurang meyakinkan, penampilannya wah. Engko sing ditanyakan orang yang helm karo napa SIM tok, tapi kok terus tambah digledah gonjoke. Digledah joke kok rada ana mencurigakan, ana bekas botol minuman keras mawon. Kok nggawa tas-tase digledah. Mati niku besok. Nah, wong kok penampilan pertama iki potongane wong ra salat iki. Wis lekas mulyane pakoni takon sampai sak detail-detailnya. Shalawat salam kita sahabat terpuji datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan pada siang pagi ini niku masalah memperbaiki sholat. Langsung mohon. Salah satu cara untuk meningkatkan iman dan takwa adalah dengan sholat. Wong kuwi nek wis sholat, bar sholat itu mesti tentrem. Pikirannya itu semangat. Apalagi sholat sing disertakan syarat dan rukunnya komplit. Niku wis mengke rampung sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Neng ati itu marmi luar biasa. Tapi nek sholat syarat rukunnya ono sing meragukan salah satu di antara syarat rukun itu mungkin rampung sholat isi tanda tanya sah ora ya sholatku. Nah, contoh, jadi kan sampai pas loro weteng, nah, ucap kerucuk wetenge dilalai, jadi kan ragu antara batal lan boten. Soalnya wetenge meragukan gitu, ucap kerucuk ke, mau ke metu sidik ora ya. Lah neng perasaan metu siti niku sampeyan assalamualaikum mesti salatku sah apa ora. Namun seseorang yang selesai sholat dengan memperhatikan syarat dan rukunnya sempurna niku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku nengati plong wis melaksanakan perintah Allah. Lah niki langsung iso meningkatkan iman kita sendiri. Mula sedikit demi sedikit kita pelajari nanti urusan sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Menurut sak ini sholat ini sini donga kabeh. Rabbi ughfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa afini wa afwani, itu ya doa. Allah mahfina biman hadaih wa amina biman abai. Sami Allahu liman hamidah rabbana, ini kan di sini doa. Menurut istilah, sholat merupakan ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Jadi
Yang namanya sholat bisa dikatakan sholat selesai ini ketika kita mulai dengan bacaan takbiratul ihram. Bahkan termasuk bacaan wajib dalam sholat adalah takbiratul ihram. Sering tak ulang-ulang. Sing apa niku kudu panjenengan kabeh katosaken. Rukun dalam sholat dibagi menjadi tiga. Rukun apa? Qalbi, qauli, fi'li. Rukun qalbi itu ada satu, niat. Niat. Nah, jenengan muni usholi fardhu zuhri niku adalah sunat hukumnya. Nuntun hati komen niat untuk menjalankan sholat. Lah, rukun qalbi niki hanya satu-satunya rukun sing yang masuk ke dalam hati. Kuliahnya adalah dari semuanya, lahir kabeh. Jadi nek ana wong khilaf masalah piye hukumnya membaca usholi niku sunnah supaya menuntun hati kita itu niat kan. Sing wajib adalah niat di dalam hati. Kula termasuk qalbi. Nomor kali rukun qauli itu adalah rukun yang harus diucapkan. Ada berapa? Ayo dilingiring. Rukun qauli yang terbilang ada 5 yang harus. 1 takbiratul ihram. Jadi takbir yang pertama ini kudu muni lho. Sampai takbir pertama kok ora muni, salate ora sah. Mergo apa? Ini termasuk salah satu rukun qauli, takbiratul ihram. Yang kedua, rukun qauli adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini walaupun dengan makmum, ini tetap harus baca Fatihah kecuali makmum masbuk. Apa makmum masbuk? Makmum yang ketinggalan bacaan Fatihahnya imam, sementara waktu antara dia dengan rukuk itu sudah sangat mepet. Jadi umpamanya jenengan apa nih bu? Datang terlambat, ya. Mulai kumat sedikit mau dia tetap kepengen warai jamaah atau yo perjalanan dari rumah jenengan sampai tempat sholat atau warai. Nah imam wis qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan akeh Allahu akbar. Nah begitu sedekap mungkin ketika imam rukuk dia langsung nututi rukuk mawon. Niku jenengannya makmum masbuk yang makmum tidak wajib membaca Fatihah wis katut 1 rakaat imam yang pertama. Nah niku tok mawon. Mungkin liyane dalam keadaan normal wong niku tetap wajib maca Fatihah. Contohnya sampai makmum sedari awal mulai takbiratul ihramnya imam dengan nutut takbiratul ihram itu setiap rakaat yang ada tetap harus membaca Al-Fatihah. Jadi sangat keliru kalau Fatihahnya harus diwakili imam, nggak bisa. Ini adalah kewajiban masing-masing orang, boten kelompok boten. Tadi takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir. Batasan tahiyat itu adalah dimulai dengan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya tahiyat. Ini bacaan wajib ketiga ya. Jadi orang-orang dibatin loh tahiyat itu. Dibatin surat rasa. Setelah selesai tahiyat niku kemudian bacaan wajib yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lawa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Pak. Niku hukumnya sunnah. Niku namanya sholawat kepada keluarga Nabi. Atau ada yang sebagian sholawat Ibrahimiyah. Wa barik ala Sayyidina Muhammad ya. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala li Sayyidina Ibrahim. Niku sunat. Jadi lamun toh dengan sholat tarawih manggi imame tahiyate super cepat. Terus sholatnya Allahu Akbar entul Allah sampai Allah entul gitu. Niku dengan ras 4 wa ala ali Sayyidina Muhammad tekan itu mohon Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad langsung salam. Pun sah niku. Ning selawat super ngirit nih guys. Selawat jadi tahiyat sing
ayat tahiyatnya harus, memang selawatnya pendek, itu nggak apa-apa. Oke, sebab ada sebagian ulama ini memang sholat tarawih seneng cepet, saling ngerti umatnya nek kesuwen dong. Turu kabeh ora ngantuk, nek ngantuknya lumayan turu kabeh. Apa meneh kok sampai sak jus ya hilang akale. Wis ra perlu gambar nek sak jus. Apa meneh di surat ana senti-sentiane ya sentiane kabeh. Terus kelingan almarhum Pak Hasim no. Niku rakaat pertama kedua ini sih makmum, ketiga empat hilang makmumnya ora. Salat pakai juz-juzan tadi. Ya. Terus rukun qauli yang kelima adalah salam yang pertama. Nah, ini rukun itu wajib kita ucapkan. Sekali lagi, takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram, itu harus bunyi, kudu muni sampai diperkirakan kira-kira telinga jenengan sendiri itu mendengar. Orang yang ngesestak tapi Allah, walaupun jelas dari makmum, takbiratul ihram tetap harus diucapkan, kudu muni. Oke. Kalau ada sebagian pondok niku nah, sholat itu makmumnya gembreng ini kok. Gembreng itu ya karena bersuara menyuarakan wajibnya bacaan dalam sholat. Ya, imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Imam kan baca surat lah. Ada kan pertanda sebelah orang itu seru nih kok atau berapa ya rata gembreng nih kok, itu menandakan dia itu memperhatikan bacaan wajib dalam sholat. Terus at-tahiyat itu tunggu nih sholawat ya dan salam pertama juga harus. Nah, rukun fi'li gerakan-gerakan itu dikatakan ya masalah kok yang diutamakan dalam ini adalah kualitas dari sholat itu. Nanti karena apa? Sholat yang bagaimanakah yang bisa tanha anil fahsya wal munkar? Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar adalah sholat yang menetapi syarat dan rukunnya secara sempurna. Jadi sholat yang berkualitas tinggi. Nek sholatnya sekedar sholat atau kadang rapat nggak ada syarat rukun. Yo kapan iso berfungsi dengan baik, kemudian melaksanakan sholatnya hanya sekedar. Sholat itu ada macam-macam. Ono sing sholat dengan memperhatikan sekali proses sholat. Nanti harap sholat itu le toto tenang. Nanti mandi pakai minyak wangi, terus siap-siap sebelum adzan wes siap. Jadi begitu mungkin syarat zuhur kurang 5 menit terus makan di masjid. Kadang kau masjid isi nyapu sih apa-apa barang. Onten sing dibawa adzan langsung adzan. Oke, begitu takbiratul ihram sudah di belakang imam. Iku onten sing ngoten. Onten sing dipas. Oke, begitu adzan langsung makan. Ono sing le mangkat bar omahan. Melayu. Kira-kira kualitas terbaik yang mana? Yang pertama tentunya dengan persiapan mandi sike kayak wong sing ngasih nabari wong kita penjing wong nek kira-kira gontangan ono sate ono sesuatu sing menghalangi air masuk kulit dirisi sike nggih. Nek sampeyan mau berganggu hand body, berganggu make up itu dirisi sike. Ya namanya persiapan. Nah, rukun yang ketiga adalah rukun fi'li. Gerakan-gerakan sholat juga harus diperhatikan. Nanti suatu ketika khusus bahas bab sholat saja. Besok bulan depan kita membahas masalah khusus gitu sholat, gerakan-gerakan sholat dan sing itu mungkin termasuk lebih spesifikasi terhadap urusan sholat. Jadi terutama siang ini untuk menyampaikan keutamaan dan yang terbaik. Jadi yang namanya sholat adalah satu gerakan yang dimulai, satu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kanthi sholat ini pula kita merasa bahwa kita itu umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang dalam sholat biasanya kita kabur, sombong. Ya, sebab ono gerakan sujud, ono gerakan rukuk itu kan kita mengakui
kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dilaksanakan sholat agar manusia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat seringkali disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat dapat menjadi benteng kita agar terhindar dari perilaku keji dan mungkar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Jadi api-api ibadah niku sholat. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut Habib Quraisy Shihab, ini seorang apa ini? Ayat ini menunjukkan kepada umat manusia, kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa sholat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya akan senantiasa mencegah perilaku pelakunya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, terutama keterjerumusan dalam kekejian dan kemungkaran. Ingat, sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Orang yang sholat sa'e. Oke, jadi ini kualitas masing-masing sholat ini, masing-masing orang dalam sholat itu warna-warna. Ana sing sak tekane niku wae, ana sing ditekuni tenanan. Ono sing khusyuk tenanan ya wonten. Nah, sampean termasuk sing apa ya sampean dhewe sing ngerti. Wong liya ora iso biji kualitas salat masing-masing orang, enggak bisa. Siapa yang mengingat Allah maka dia akan terjaga dari dosa dan kelalaian sebagai seorang hamba. Bahkan sholat niku adalah salah satu amal yang disukai Allah karena apa? Wong sing cinta karo Allah itu adalah sering-sering menyebut asma Allah. Nah, bagaimana kita sering-sering menyebut nama Allah? Di antara dengan cara sholat. Ada hadis yang mengatakan alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Tanda-tandanya orang itu cinta kepada Allah, itu buktinya dia sering menyebut-nyebut nama Allah. Baik dia menyebut itu dalam sholat maupun di luar sholat. Kenapa? Isi bacaan dalam sholat itu adalah kebanyakan, hampir semua itu menyebut nama Allah. Ketika Allahu Akbar, ada Allah satu itu sifatnya akbar. Terus Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Di sini kan sebutan kepada Allah semuanya tadi. Baru kemudian wa ana minal muslimin, terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu penyebutan pada Allah semuanya. Nah, bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah sering menyebut-nyebut nama Allah yang dalam bacaan sholat itu adalah isinya penyebutan kepada Allah semuanya. Nah, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Tanda-tanda orang yang benci kepada Allah, dia nggak mau atau benci menyebut nama-nama Allah, mending nyebut yang lain. Mending nyanyi campur tari, mending nyanyi apa? Dangdut, mending nyanyi. Ya bukan satu larangan, tapi kan bukti seseorang itu cinta dan tidaknya kepada seseorang, sering dan tidaknya dia menyebut seseorang yang dia cintai. Nah, moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah. Buktinya kita sholat 5 waktu ya terpenuhi. Yang lihat itu ya mujahadah, ya napa nggih, bersolawat dan sebagainya, itu juga untuk menyebut nama-nama Allah. Menurut Al-Qurtubi, makna melaksanakan sholat pada ayat Al-Ankabut 45 adalah menunaikan sholat dengan tepat pada waktu dan menyempurnakan semua rukun yang ada di dalamnya. Gitu.
Jadi sholat yang berkualitas, sholat yang sesuai dengan aturan itu bisa mencegah fahsya wal munkar. Menurut Imam Al-Qurtubi adalah sholat yang dilaksanakan pada waktunya, tepat waktunya, dan napa niku menyempurnakan semua rukun-rukunnya tanpa terkecuali. Sedangkan maksud sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah bahwasanya sholat 5 waktu dapat menggugurkan dosa yang dilakukan antara 5 waktu sholat. Jadi kan sholat zuhur, nggo nebus dosane sebelumnya itu, sholat asar yang nebus dosa selama itu. Sambung lagi maghrib, isya, subuh. Jadi asal usulnya sholat itu adalah nanti pada hakikatnya adalah menghilangkan dosa-dosa kita sendiri. Ada seorang ulama yang menggambarkan dosane wong sing ahli sholat itu manjan bener resik tenan. Mereka kita bisa bayangkan nek urusan jasad maupun urusan lahiriah, umpama sampai itu sehari kok mandi 5 kali, kira-kira bersih mboten karo? Sapa sing tahu satu hari mandi 5 kali? Mergo kepepet lho. Pepet nang sawah apa nang lubang, mandi 5 kali. Wong mandi 2 kali saja wis cukup bersih kok. Saling mandi tenanan lho. Nek mandi ping wonten resi bar mandi malah kecuti raja wajah. Mandi rasa sabunan rasa apa-apa. Tapi sholat yang memang benar-benar menjaga kualitas sholat dengan syarat rukun yang sempurna itu sebagai penebus antara satu sholat dengan sholat yang lain. Maka insya Allah sholat yang berkualitas, sholat yang baik itu akan menghilangkan dosa-dosa kita selama 1 hari 1 malam. Ini menurut Imam Al-Qurtubi ngoten. Insya Allah muga-muga termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan sholat 5 waktu kita. Kemampuan sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu juga sangat tergantung kepada kualitas ibadah sholat yang dilakukan. Eling-eling. Jadi efek dari sholat itu seberapa dapat kita laksanakan itu tergantung seberapa kesungguhan kita dalam melaksanakan atau memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, nek saya suwe ikut sholatnya saya simak terti penurunan gitu. Biar di khusyuk di sholat saiki kok ora. Mulut para alim para ulama itu ada sebagian sing ora begitu senang berurusan karo dunia. Mergo nek urusan dunia itu menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Nek kula niku nggih sangat mengidolakan Mbah Ja'far BP. Niat makone kok bisa. Riyonya niku wongnya sederhana, yang sederhana. Tapi urusan ibadah itu nomor 1. Wis wonge ra tau tindakan, ora lumunan kaya awake dhewe niku. Nggih. Anenge mengibadah, ngaji, nggih, salat. Lah ya ngoten iki, anenge ngoten iki. Sehingga ketika wong dalam keadaan ngoten niku nggih ora kokean masalah, niku salate insyaallah lebih khusyuk. Nah, awake dhewe kan lera khusyuk kadang mergo kokean urusan belum rampung akhirnya terbawa dalam sholat. Bahkan sering kita itu boleh sesuatu ora ketemu bahasan sholat galingan. Mau ki boleh kecembu ke apa kunci ra ketemu begitu Allahu Akbar. Ya Allah ku tak centel kene kon kan. Allahu Akbar wis mau ki kancenan. Allahu Akbar tuh lek enggak buka suruh rampung. Allahu Akbar warap ziarah. Niki kualitas kene iki sing salat-salat. Para lama sing meninggalkan nggih dari keramaian dunia ini cenderung lebih khusyuk. Sufi ini kan jarang berhenti kegiatan. Ini orang di rumah sih rasa ngaji wae khusyuk salat ya ora ngoten. Salatnya itu perbaiki ngaji tetap ngaji. Nah, nggih. Nanti sholat dan sholat itu. Bagi siapa nanti kita kenal tahun
sekitar tahun 8990 sampai situ ini istirahat karo beliau. Nah itu urusan sholat luar biasa sangat. Nah, soalnya nek adik niku maaf ya terlalu banyak urusan dunia niku nek kon khusuk ya angel. Kon khusuk ya angel, apalagi maaf nih para pebisnis niku. Niku kalau orang kok sengit mboten lho nggih. Tapi terus terang nek kon khusuk angel. Apalagi saya kan musimnya bisnis online. Arab sholat ini mesti ditransfer kok itu ya. Allahu Akbar. Seko dengan dia. Allahu Akbar kok kayak komplain ya. Karena penuh dunia ngoten niku menyita banyak pikiran. Mula nggih saya ingin berdoa muga di akhir hayat kita itu sholat bisa khusyuk kabeh. Saya ingin jadi rampung-rampung di 1, 2 dan 3 nggih. Saya jadi kalau anak-anak kabeh santri-santri atau ngalami itu ngewangi bantu. Semoga di akhir hidup kita kok sholat benar-benar khusyuk, yang sholat itu namanya sholat berkualitas. Dibenahi pokok sidik, ditandani pokok sidik. Semoga nanti ada salah satu sholat kita atau beberapa sholat yang mau benar-benar sholat berkualitas. Kualitas sholat yang harus yang bagus antara ditandai dengan melakukan semua rukun sholat. Jadi orang kok napa niku sholat itu terus dawa banget niku mboten nggih. Sholat yang baik terus dawa didawak-dawake. Wonten lho modele wong niku salat sakjane iki umpama dijemputke ya iso ning le macaake diklemak-klemake. Bismillahirrahmanirrahim. Makmu kira-kira berapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nopo yo apik. Nggih. Ning ya ning ngene kok. Kira-kira komentar sampean sing dadi makmu piye? Ngerti yo. Salat dhewe. Nggih wonten wong sing model iki bacaane dinggalut-galutke di fase-fase iki malah jengkel iki ora. Rekan iki khairil maghdubi ya. Kuwi nek latihan ngaji apik ngoten niku. Tapi nek wis tekan dene salat ya rasa ngoten niku wajar-wajar mawon gitu. Sing nek urusan salat iki sing kula idolakan guru kula Mbak Gitar. Mbak Gitar iki terus cepet. Nah, jadi urung nganti makmum ki mikir warna-warna serampung ngoten nggih. Bacaan ya bacaan surat-surat favorit ya kulhu falak binas niku. Terus gampang cepet ya ora wong komplain nggih. Kula ki pernah pas umroh niki ya pas malam Jumat niki. Niku sing diwaca niki kulhu karo Anas niku. Betul niki kamu pernah ngoten niku. Ngene gaya gitu. Wasat bihis marabikal a'lalladzi khalaqal fasawwa walladzi qaddara fahada. Kena apik nggih. Nek hari-hari biasa normal ya sing cepet sendak cekak aos ki pun cukup. Lah ngoten niku kena jenenge pas salat bengi dhewe. Nah, niku wis entuk ngoten ki ra apa-apa. Nek malah do diwalik. Nek salat dhewe aja. Nek imami sumpah le. Gulu wae kok beda. Aja diwalik iki nek wong iki sing enteng-enteng mawon nek engko tok nggode apa cak karepmu. Mbok sepengi arep maca Quran entuk kok salat iki. Lho boleh salat membaca Quran boleh dengan tempat-tempat tertentu balik ngene kenal. Ya ngoten niku masalah. Niku anjenan kartel-kartel mbok sak kayangmu. Nek sampean berurusan dengan jamaah ya harus tahu diri, harus karepe dhewe tuwa dadi imam. Imam iki sapa? Imam iki aku kok kowe ya ngrurui kuwi. Wonten sing diruri ra dadi karepe ngoten niku. Mamet ke jenazah setengah jam. Was asing mikul selak. Oh ya dirurui ya. Wah nek mamet ndak buat tendang kamu. Sing mamet ki aku kok kowe. Nek aku yang ini nek ra nganggo ya aku apa digo ya aku kok. Oh ya wis tak kena dirului berramu. Pancen senengane suwe sekono salat terus ngumpul tahajud ya suwe gitu.
Sholat khusyuk dalam khusyuk dalam menjadi jembatan dalam meningkatkan iman seseorang. Dalamnya tidak ngisi ciri. Sholat yang khusyuk menjadi jembatan dalam meningkatkan iman seseorang. Jadi sholat yang khusyuk itu akhirnya merasa nyaman, nikmat. Hari ini merasa nyaman dilindungi oleh Allah. Inilah akan meningkatkan iman kita saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kita itu kan kepingin jadi orang yang beruntung. Monggo sholatnya dilatih supaya khusyuk. Selain mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Sholat melibatkan berbagai gerakan dan posisi fisik yang terbukti secara ilmiah memiliki manfaat kesehatan. Meskipun umat Islam umumnya melakukan sholat setiap hari karena kewajiban agama mereka, namun ilmu pengetahuan modern setelah menjelaskan keuntungan fisik dari sholat. Jadi nek kan sholatnya sholat manual, sholat sing apa nggih? Ya manual, sholat sing gawan bayi, biyen sholat wis ngono kuwi tanpa memikirkan manfaat dari gerakan-gerakan sholat. Tapi setelah diteliti lewat penelitian yang modern, ternyata masing-masing dari gerakan sholat itu berfungsi secara ilmiah, manfaatnya memang besar dari masing-masing gerakan itu. Termasuk sing beberapa bulan yang lalu menjadi viral itu termasuk cara mengatasi nek wong kena covid sing kronis, kan dia berposisi seperti posisinya orang yang sujud. Kita seorang dokter ini kan menggambarkan artinya soalnya mungkin nek napa posisi nek isi sadar, kadang nek sudah sadar ya saya apa-apa. Kok dia sadar umpama kena covid tenanan nggih. Ini muga-muga mboten nggih, Allahumma amin. Oke, muga-muga covid nyerak mboten, muga-muga nanti kana mboten. Ketika dia masih sadar dan mungkin kondisinya sangat mengkhawatirkan, kok saya mungkin kondisi saudara mboten, dia langsung menempatkan posisi seperti posisinya orang yang sujud. Karena nanti kalau dimasuki alat pembantu pernafasan justru malah menutup rongga. Iki padha karo nyengkake. Malah mending rasa tinggoni apa-apa terus sujud mawon. Syukur sing sempat wudhu sholat dengan sempurna, insya Allah sehat. Allahumma amin. Karena mulai proses takbiratul ihram, mulai wudhu ini wis luar biasa. Beberapa kali kalau buktikan urusan sholat itu termasuk rangkaian dari sholat wudhu sebenarnya itu kesehatan memang luar biasa sekali. Kalau bukannya menolak pemerintah menganjurkan itu protokoler kesehatan, sama sekali tidak. Itu bagus dari sisi kesehatan. Tapi kita jauh sebelum semuanya itu ada, Allah telah mengajarkan kita untuk budaya hidup sehat. Maka sebelum sholat kita diajarkan wudhu dulu. Wudhu itu kesehatan, untuk kesehatan luar biasa. Maksudnya wudhu seperti yang pernah kita sampaikan, wudhu yang isbaghul wudhu, yaitu dengan menyempurnakan wudhunya. Beberapa kali tak prakteknya baik saya sendiri maupun anak-anak santri kok ketok sendrap-sendrup mesti le wudu ra tenanan niki. Nggih. Tak ditanya nggak wudu mulang karo udah boleh ngapa kowe pilek Pak. Lah mau wudu piye? Langsung. Nggih, langsung kula kan balene wudu dengan menghisap air gitu insyaallah enggak gitulah terus mari. Ayo mun ana sing pilek ngati-ati. Mesti wudu rapper pernah bener. Wudu bener dengan isbahul wudu insyaallah do sehat kabeh. Allahumma amin. Terus jaga wudu sekalian. Sapa sing isi sendrap-sendrup ngarano kan. Nanti ora perlu apa-apa. Isih kok. Tak kon wudu sikit. Nggih. Niku kula pun tajribah nggih, pun jajal. Wingi kula nggih pas waktu kecapean niku nggih. Waduh, kula kok apa niku dilelek mulai ke kesan niku rasane segini guys, nah ini harus pilek banget. Dilaleng gula ikut apa, gula kurang, gula
terus kalau mau rega kabel. Nek disedot kan hidung kira-kira pripun? Kalau ki seneng nek wudu memang seneng kurang ning kopok gitu. Itu soalnya sisi berkahnya ada. Wis al-wudu dawakun min kulli da'in, sisa air wudu adalah obat dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau wudu niat apa? Obat ya apa sisa.